Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Siti akan menyampaikan materi, melanjutkan materi pertemuan minggu yang lalu, di mana di pertemuan minggu lalu kita sudah bahas materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Dan untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu masih di jenis pesawat sederhana dan prinsip kerja dari pesawat sederhana. Untuk jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang dapat mempermudah usaha tetapi tidak mengurangi besar usaha yang dilakukan. Berikut ini adalah salah satu contoh bidang miring dalam kehidupan yang mungkin pernah kalian gunakan. Pada bidang miring berlaku persamaan atau rumus sebagai berikut. 1. M sama dengan W per F sama dengan S per H. 2. Jika bidang miring dianggap licin sempurna, sehingga gesekan antara bidang miring dan benda diabaikan, maka berlaku persamaan sebagai berikut. W banding F sama dengan S banding H, atau W per F sama dengan S per H. Ketika kalian diminta untuk mencari gaya atau F, maka persamaan yang di atas ini bisa kalian ubah menjadi F sama dengan H per S kali W. Dan ini keterangan untuk memperjelas apabila kalian kurang memahami dari persamaan ini. Perhatikan contoh soal bidang miring berikut ini. Sebuah beban dalam gerobak akan dinaikkan ke atas bak truk yang tingginya 2 meter. Berat beban dan gerobak 600 Newton. Untuk mengangkat dipasang papan yang menghubungkan lantai dan bak truk. Ternyata dengan mengabaikan gesekan, gaya yang diperlukan untuk mengangkat adalah 400 Newton. A. Tentukan keuntungan mekanik bidang miring. B. Tentukan panjang papan. C. Tentukan besar usaha untuk mengangkat. Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui untuk berat sama dengan 600 Newton, H ketinggian 2 meter, dan gaya sebesar 400 Newton. Ditanyakan A. M ini keuntungan mekanik, B. S itu panjang papan, dan C ini W usaha untuk mengangkat. Kemudian perhatikan ini untuk menjawab yang pertanyaan A, kalian bisa gunakan persamaan M sama dengan W per F. W tadi beratnya sebesar 600 dibagi dengan gaya 400, maka keuntungan mekaniknya sebesar 1,5. Kemudian yang B, untuk mencari panjang papan, persamaan kalian gunakan M sama dengan S per H, sehingga untuk S sama dengan M kali H, di mana M tadi ini 1,5, masukkan ke sini, dikalikan dengan H 2, maka panjang papan sebesar 3 meter. Dan untuk usaha W sama dengan F kali S, di mana untuk F itu sebesar 400 Newton, kalikan dengan tadi panjang papan 3 meter, hasilnya untuk usahanya sebesar 1200 Joule. 3. Katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang dapat mempermudah orang dalam mengangkut benda ke atas atau vertikal. Katrol dapat mengubah gaya tarik ke bawah menjadi gaya angkat ke atas untuk mengangkat benda. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu A. Katrol tetap. Contoh katrol tetap ini adalah kerek timba yang mungkin kalian pernah menggunakan atau pernah melihat, biasanya digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur. Pada katrol tetap, lengan beban LB sama dengan lengan kuasa LK. Maka berlaku
F sama dengan W. Perhatikan persamaan berikut. M sama dengan W per F sama dengan 1. M ini adalah keuntungan mekanik. Bisa dicari dari W per F. Ini hasilnya 1. Kenapa? Karena tadi F itu sama dengan W. Dengan demikian, keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. B. Katrol bergerak. Pada katrol bergerak berlaku persamaan berikut. M sama dengan W per F sama dengan W per, di mana F ini adalah 0,5 W, sehingga hasilnya adalah 2. Jadi keuntungan mekanik katrol bergerak adalah 2. C. Katrol majemuk atau takal. Katrol majemuk atau takal terdiri atas katrol-katrol tetap dan katrol-katrol bergerak. Pada takal, keuntungan mekanik M sama dengan W per F, sesuai dengan banyak tali yang terikat pada takal atau sistem katrol. Misal, pada takal 3 tali, jika kuasa memberikan gaya sebesar F, takal akan memberikan gaya sebesar 3F. Dengan kata lain, beban takal dibagi sama rata sehingga tiap tali memikul sepertiga berat beban. Sehingga berlaku persamaan M sama dengan W per F sama dengan W. Ini F-nya adalah sepertiga dari W. Sehingga untuk M-nya ini hasilnya adalah 3. Jadi keuntungan mekanik takal adalah 3. Ini kalau takalnya tadi ada 3 tali. Kalau takalnya 4 tali beda lagi. Nanti untuk keuntungan mekaniknya tidak 3 tetapi 4 karena sesuai dengan banyak tali yang terikat pada takal. Contoh soal katrol atau katrol majemuk atau takal. Sebuah takal mempunyai 4 buah tali yang digunakan menaikkan beban seberat 800 Newton. Berapakah keuntungan mekanik yang diberikan oleh takal dan berapa gaya tariknya? Jawab. Yang pertama, jika sebuah takal mempunyai 4 buah tali, artinya keuntungan mekaniknya M sama dengan 4. B, tadi ditanyakan adalah M dan besar gaya. Nah, untuk mencari besar gaya, kalian gunakan persamaan M sama dengan W per F. Tadi untuk M-nya 4, kemudian W-nya 800 Newton, sehingga untuk mencari gaya, F sama dengan W per M, W-nya 800, dibagi dengan M-nya 4, maka gayanya sebesar 200 Newton. Jadi gaya tariknya ini sebesar 200 Newton. 4. Roda berporos atau roda bergandar. Roda bergandar terdiri atas sebuah roda atau alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang dapat berputar bersama-sama. Keuntungan mekanik roda bergandar M sama dengan R besar per R kecil, di mana R besar ini adalah jari-jari roda dan R kecil adalah jari-jari gandar. Berikut ini ringkasan dari jenis pesawat sederhana berhubungan dengan persamaan yang berlaku atau yang biasa digunakan. Dan materi paling akhir yaitu prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Prinsip pesawat sederhana yang terlibat dalam kedua aktivitas di atas, perhatikan gambar ini. Untuk yang A, aktivitas tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit yang meliputi pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk yang gambar B, aktivitas tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis bidang miring dan pengungkit. Demikian tadi anak-anakku untuk materi pesawat sederhana dan prinsip kerja dari pesawat sederhana yang bisa Bu Siti sampaikan. Mudah-mudahan materi yang hari ini Bu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya silahkan kalian catat materi yang tadi Bu sampaikan di buku catatan kalian. Kemudian tugas untuk kalian selanjutnya yaitu mengerjakan soal latihan. Silahkan masuk
di Google Classroom. Dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.